أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Agar Al-Quran membekas dalam diri. Ada 3 tahapan yang harus kita lakukan jika ingin Al-Quran membekas dan berpengaruh terhadap diri kita. Pertama, sebelum membacanya. Dalam tahapan ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu hendaklah mengisi penuh hati kita dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran yang telah diturunkannya. Hati merupakan kunci utama dan tolak ukur bagi seseorang yang terpengaruh oleh Al-Quran. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman secara hak hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhan merekalah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Selanjutnya, kita harus memiliki keinginan kuat untuk mengambil manfaat dari Al-Quran yang dibuktikan dengan menjauhi kemaksiatan dan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kedua, ketika membacanya. Pada tahapan ini, hendaklah kita meluruskan niat dan tujuan hanya untuk mencari wajah Allah, mempelajari hukum-hukum, dan menjalankan perintahnya. Seperti para sahabat Rasulullah SAW yang jika mereka belajar 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak melanjutkan ke ayat berikutnya sebelum mereka mengetahui kandungan amalnya. Selanjutnya adalah memperhatikan adab-adab ketika membacanya, seperti membaca dalam keadaan suci dari hadas dan najis, menjauhi segala hal yang dapat menghilangkan kehusyuan, dan memenuhi hak-hak huruf, juga membaguskan suara bacaannya. Selain itu, kita dianjurkan untuk membacanya dengan tenang, sehingga tercipta kehusyuan, tafakur, tadabur, juga wibawa terhadap Al-Quran. Sikap tadabur tersebut telah dicontohkan oleh manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau meresapi keagungan Al-Quran dan menangis manakala mendengar bacaan Al-Quran. Ketiga, sesudah membacanya. Di sini kita dianjurkan untuk muhasabah, kemudian bertaubat dan memperbaiki diri sesuai dengan tuntunan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang kebaikan dan kedermawanannya selalu meningkat sesaat setelah melakukan tadarus bersama dengan malaikat Jibril. Yang terakhir adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Lagi-lagi Nabi Muhammad adalah manusia mulia yang akhlaknya selalu sejalan dengan apa yang ada pada Al-Quran. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Aisyah berkata, sesungguhnya akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan manhaj untuk kehidupan seluruhnya yang menyuguhkan proyek peradaban komprehensif yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Namun, setelah kita membaca Al-Quran berjumlah banyak, bahkan berhasil menghafalkan isinya, sudahkah kita merasakan pengaruh Al-Quran di dalam diri kita? Sudahkah Al-Quran membuat akhlak kita menjadi lebih baik? Orang bijak berkata, jika Al-Quran yang kalian baca tidak menggerakkan apapun kecuali lisan, ketahuilah sesungguhnya kalian telah menjadikannya sehina syair jahiliyah. Demikian, wallahu a'lam.